Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Ketiga kalinya saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing bersama kakak-kakak LPM. Nah, karena ini pertama kali jadi dan yang audiensnya kan kakak-kakak semua, jadi persepsinya jangan kayak materi ngoten guys, sharing bareng ngoten. Karena sharing bareng kalau pengen komunikasinya nanti materinya dikit mawon, nanti biar aktif nopo diskusi mawon setelah itu. Nggih, ngoten nggih Mas Irfan nggih, ngoten napa nggih. Oke. Nah, yang pengen di cover pada diskusi kali ini itu kan kepenulisan sastra. Maaf tulisan saya agak terlalu bagus nggih. Nah, ada satu quote dari Mr. Robert McGee. Robert McGee itu salah satu penulis dari luar. Nah, itu yang berkata storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today. Jadi, penceritaan adalah hal yang paling powerful itu luar biasa atau besar. Cara yang powerful itu kata similarnya. Pokoknya yang paling wow untuk menyampaikan satu ide atau satu gagasan pada dunia hari ini. Nah, karena itu salah satunya medium dari storytelling kan sastra atau karya fiksi. Nah, berarti kita akan sharing tentang kepenulisan kreatif. Nah, kalau setahu saya pernah baca itu kreatif itu bukan hanya tentang apa, tapi lebih penting itu bagaimana. Seumpama contohnya ada kita pengen nulis kisah buah. Kita pengen pesan yang disampaikan apa dulu? Seumpamanya tentang perbedaan atau menghargai pendapat yang berbeda. Berarti perbedaan pendapat. Mediumnya seumpamanya apa? Puisi atau novel atau cerpen. Pendapat. Nah, seumpamanya cerpen karena mediumnya yang sudah saya yang sudah agak saya tekuni selama beberapa tahun terakhir itu cerpen. Saya pilih kisah buah pamannya. Bagaimana kisah buah ini bisa menuntun pada pesan satu perbedaan pendapat. Sebenarnya bisa banget seumpamanya kita secara eksplisit langsung kayak jangan berbeda pendapat, itu tidak baik dan lain sebagainya. Nah, tapi karena kita berbicara tentang sastra, biasanya karya yang bagus atau cerita atau tulisan yang bagus itu yang tidak langsung menyampaikan apa adanya, tapi bisa disampaikan secara tersirat atau pembaca itu disuruh menarik kesimpulan sendiri setelah membaca satu karya tersebut. Umpamanya ini kan kisah buah. Misal ada dua tokoh A dan B. Si A ini suka banget dengan apel. Nah, si B ini cerita yang pernah saya buat, suka banget dengan jeruk. Nah, mereka berselisih pendapat bahwa apel itu buah yang paling populer di dunia, kalau si B ini berpendapat bahwa jeruk yang paling populer di dunia. Nah, akhirnya saking perbedaan pendapat sampai akhirnya klimaks, mungkin ada pembangun unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian setelah klimaks akhirnya resolusi. Kita coba tanya deh,
Si A dan si B memutuskan untuk tanya ke mungkin penjual buah yang dekat dengan rumah mereka. Akhirnya setelah ditanya ke penjual buah apa yang paling populer, nah si penjual buah tidak menjawab apel atau jeruk, tapi akhirnya justru menjawab mungkin stroberi. Nah, mungkin tidak secara tersurat itu secara tersurat bahwa setiap orang pasti akan punya pendapatnya sendiri-sendiri. Tapi pembaca itu setelah membaca, oh iya ya, pengen setiap orang pasti punya pendapat sendiri dan nggak bisa kita memaksakan suatu pendapat kita ke orang lain kalau memang mereka berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan kreativitas. Bagaimana cara kita nggak hanya apa yang pengen kita sampaikan, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Terutama kan kalau tulisan, berarti medium kita bukan seperti film. Film kan lebih gampang, ada dukungan dari visualnya, terus sinematografinya, terus background musik yang dipakai itu kan juga mendukung penyampaian. Tapi kalau penulisan, medium kita atau yang kita gunakan itu senjata kita cuma kata-kata. Jadi sebanyak apa perbendaharaan kata itu bakal mempengaruhi banget. Karena kalau pembendaharaan katanya terlalu sedikit, nanti terkesan repetitif kata yang digunakan. Terkesan mengulang-ulang. Setelah itu hapus. Nah, bagaimana biar kita bisa menyampaikan pesan tadi dengan kreatif? Salah satu yang penting itu narasi dalam tulisan, dalam fiksi kalau itunya. Nah, bagaimana narasi yang bagus atau tepat guna? Dia punya fungsi pertama. Fungsi dalam hal ini berarti kita menulis itu ada tujuannya. Biasanya ada mahasiswa jurusan IPA. Dia pengen banget, dia itu tahu banyak tentang biologi mungkin dan pengen memasukkan unsur-unsur biologi ke karyanya. Tapi unsur-unsur yang dia masukkan itu nggak terlalu berperan, nggak terlalu penting. Intinya dia cuma pamer, oh aku tahu tentang ini, tahu tentang ini, tapi nggak begitu menyumbang peran dalam ceritanya mungkin. Nah, itu yang dimaksud fungsi. Kenapa untuk apa narasi itu dibuat? Seumpamanya kalau dialog, untuk apa kamu kesini lagi? Lagi ini kan berarti menunjukkan bahwa dia bukan pertama kalinya di sini. Jadi ada fungsinya. Dia sakit demam lagi. Ini sudah berbulan-bulan. Berarti bukan yang pertama kali sakit lagi. Ada fungsi kenapa narasi atau dialog itu ditulis. Kemudian kesatuan. Kesatuan dalam artian ada hubungan antara paragraf atau narasi 1 A ke B, atau mungkin narasi A ke dialog A. Seumpamanya kalau narasinya tentang terorisme, narasi yang kedua tentang radikalisme. Atau dialog narasinya tentang budaya. Terus ada ide atau dialog tentang akulturasi, percampuran. Nah, kenapa ini penting? Karena kesatuan itu akan menentukan logis atau enggaknya cerita yang dibuat gitu loh. Kalau tidak ada kesatuan nanti terkesan pembaca itu nangkepnya yang pengen ditulis itu apa sih? Si penulis itu ini nulis apa tuh aslinya itu? Nggak nangkep itunya. Kalau kesatuan, seumpamanya cerpen satu tema tentang atau puisi tentang tentang kesedihan. Maka biasanya majas yang digunakan mungkin haru biru atau kata-katanya, atau pilu, atau getir, dan lain sebagainya. Jadi ada kesatuan antara mungkin
apa yang pengen disampaikan penulis sama cerita yang dibawakan. Kemudian ada dinamika. Dinamika itu semacam apa? Grafik. Saya pernah baca di bukunya Ayu Utami, salah satu novelis Indonesia yang terkenal. Seperti ini grafik satu cerita pendek. Ciluba. Ciluba ini kan biasanya permainan anak kecil gini. Di C ini ada prolog. Kemudian naik. Lu ini ketegangannya. Di mana satu karakter mengalami konflik sampai ke puncaknya yaitu klimaks. Berarti lu ini waktu kita menutup muka, terus kan si anak kecil itu ketakutan bahwa jangan-jangan nanti mukanya nggak kembali. Itu di di bukunya Mbak Ayu Utami. Lu ini konflik sampai klimaks. Nah, ini resolusi. Bagaimana cerita itu diakhiri? Apakah sad ending, apakah happy ending? Apakah endingnya dibuat terbuka atau menggantung? Itu masing-masing bergantung pada pilihan penulis. Kenapa dinamika ini penting? Karena kalau data seperti ini tidak ada konfliknya, nanti pembaca kan juga hilang minat biasanya kalau nggak ada konflik. Nah, kemudian apa lagi? Nah, langsung kesimpulan. Jadi ngapunten Mas Irfan, materi ini jangan swingkat. Buat. Oke, siap. Jadi kesimpulan yang bisa saya buat ada gini, terus gini. Ini itu apa tujuannya? Terus ini pesan. Terus ini unsur intrinsik atau ekstrinsik dari seorang penulis. Nah, ini karya. Jadi sepengetahuan saya yang tak pahami selama belajar, karya yang bagus itu punya pesan. Atau kata Mbak Linda Pisanti itu setiap karya pasti punya politik, pasti punya apa yang pengen disampaikan dan ingin disetujui dari penulis ke pembacanya. Semuanya penulis pengen tentang ibu, dia pengen membuat pembaca itu percaya bahwa ibu itu sosok yang berharga atau sosok yang harus dipatuhi, sosok yang harus diteladani. Nah, setiap unsur politik itu pasti ada yang terang-terangan, ada yang samar gitu. Nah, bagusnya itu bagaimana penulis bisa membuat unsur politik atau yang pengen disampaikan penulis itu jadi samar banget, nggak ketoro sampai pembaca itu mengira cerpen itu dibuat dengan tulus tanpa ada tendensi apapun. Kalau terang-terangan kan seperti tadi, ibu itu harus kamu patuhi, jangan durhaka pada orang tua, jika tidak kamu akan masuk neraka dan lain sebagainya. Nah, mungkin dialog seperti itu terlalu terang-terangan. Nah, bagaimana biar penulis itu mengemasnya biar sublim, biar merata ke semua cerita, dan setelah membaca si pembaca jadi paham, oh jadi ini yang pengen disampaikan sama si penulis. Nah, biar bisa itu harus tahu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Intrinsik mungkin seperti alur, penokohan, tokoh, kemudian latar dan lain sebagainya. Ekstrinsik ini gimana kita meleburkan diri dari mungkin pengalaman pribadi atau mungkin di lingkungan tempat kita tinggal dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya hampir sama seperti pesan tadi. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung teman-teman ada pertanyaan mungkin. Ini mungkin secara personal ya Mas. Iya, monggo. Dulu latar belakangnya seperti apa Mas? Kok
Kalau saya itu kalau nggak salah dari majalah, belum awalnya itu bukan dari novel atau kayak karya sastra yang serius ngeten Mas. Awalnya dari majalah. Kalau nggak salah di depannya Hasan Muhyi itu kan ada tunas ya kan. Ya. Nah di tunas itu saya beli majalah Mentari, majalah anak-anak waktu MI. Kemudian kan setelah MI ini saya ke MTS di Gresik di Pondok. Nah itu ada majalah Pondok namanya Al Fikroh. Nah itu buka penulisan kan. Nah karena waktu MTS itu di Pondok nggak boleh bawa HP, nggak ada kayak akses keluar susah. Jadi satu-satunya hiburan mungkin ya itu perpus atau buku. Jadi dari sana mungkin dari perpus. Setelah itu nyoba satu kali ngirim kalau nggak salah. Waktu itu ingat banget, kalau nggak salah saya tulis secara tulisan tangan dari awal prolog sampai sampai akhir sampai epilog. Dan per dialog itu sampai SMA masih saya tulis kayak gitu. Bukunya kalau nggak salah masih ada. Jadi kan kalau ada laptop bisa semacam buat kerangkanya tuh Mas. Nggak usah per detail per kata gitu enggak. Jadi mungkin kalau di laptop biasanya prolognya gimana, pengantarnya, terus konfliknya apa sampai klimaks. Konflik sampai klimaks. Terus endingnya pengen dibuat apa? Pengen dibuat terkejut atau pengen dibuat happy ending, sad ending. Cuma gini, ini sing tak pelajari sing dirinci waktu di laptop. Tapi kalau di pondok kan nggak ada laptop dan lain sebagainya. Jadi ditulis per kata, terus setelah itu tak serahkan ke pengurus pondok yang jadi redaktur di majalah. Akhirnya diketik terus dimuat. Nah mungkin setelah dimuat itu jadi ada motivasi lagi, ada motivasi untuk nulis. Itu sih mungkin. Setelah itu lanjut ke SMA. Masih terus sampai. Nggih, sampai sekarang alhamdulillah masih. Nulisnya biasanya di mana medianya? Di media online itu NU Jawa Tengah, NU Jateng online. Biasanya terpin saya dimuat 2 kali kalau nggak salah 2 kali atau belum nggih belum pernah. Wah abot Mas basa-basi itu. Terus, mungkin jadi untuk masuk kuliah nih apa saja mungkin yang berkaitan dengan dunia menulis di dunia sastra itu apa saja di dunia kampus ini? Maksudnya pertanyaannya misalkan menulis misalkan rajin nulis di blog ataupun rajin menulis di website ataupun lagi proses membuat buku atau gimana? Iya alhamdulillah saya sedang sudah proses membuat buku dan sekarang sedang pre-order harganya 50.000 bisa dibeli ya. Jadi kayaknya ada voucher ya. Mau satu khusus buat perpustakaan. Itu apa cerpen apa novel? Nggih, kumpulan cerpen. Jadi kumpulan cerpen selama 5 tahun terakhir. Jadi mulai SMA kan kalau di Inggris itu akses keluar itu agak terbatas kan Mas. Jadi pengen ikut lomba dari universitas mana gitu kan biasanya ada lomba nulis-nulis gitu itu susah. Tapi kalau waktu SMA akses keluar itu agak mudah dan kalau mau ragat atau mau mau kesel, mau rekoso itu biasanya bisa dapat pinjaman laptop meskipun harus kesana kemari jadi bisa nulis. Itu. Jadi selama mulai kelas 1 mungkin, kelas 1 SMA sampai berapa tahun ini tak bukukan ini. Saya mau nanya terkait motivasi bagaimana gitu untuk menumbuhkan motivasi menulis, karena ya saya waktu SMA memang suka menulis, tapi kemudian masuk kuliah kok saya kurang suka menulis pun sekarang mungkin karena LPM gitu. Padahal dulu waktu SMA saya nggak ada yang nyuruh nulis sendiri, tapi entah kenapa masuk kuliah mungkin karena terlalu terpaku dengan dengan nilai kuliah. Saya kan beasiswa jadi terlalu forsir belajar jadi minat saya untuk nulis itu hilang gitu. Padahal saya nulis di LPM itu kayak cerpen, opini, maksudnya dapat positif gitu, dibilangin orang tulisanmu bagus. Kemarin kan waktu lomba kartu pers kan, aku sastra itu tak tulis, kemudian jadi juara 1. Kemudian
itu ada langsung dari Mas Fatihin itu dibilangin caraku tuh nulis bagus gitu, bagus dikembangin, tapi aku mau ngembangin nggak mau nggak ada motivasi gitu. Nah makanya untuk memotivasi diri sendirilah untuk menulis gitu. Itu sih, makasih. Nggih. Sebenarnya ini juga agak relate, Mbak. Maksudnya kalau dibandingkan dengan aku waktu SMA dan waktu kuliah, itu lebih sering nulis waktu SMA. Nggih, daripada waktu kuliah. Karena nggih, mungkin karena jadwal kuliah juga terpengaruh itu, akhirnya menjadi lebih jarang jadwal atau jam terbang untuk nulis. Kalau dari saya pribadi mungkin itu, Mbak. Apa nggih? Kan nulis kalau ibaratnya nulis itu lingkaran, nulis itu di sini, terus gandengannya itu membaca kan, membaca. Mungkin di pupuk yang membaca dulu, karena kalau orang itu saya pernah dengar di siapa nggih, guruku loh kalau salah, orang itu kalau sudah banyak membaca pasti pengen nulis, pasti, karena semakin banyak membaca itu semakin banyak perspektif atau apa ya, ide yang masuk, entah dari buku yang dibaca, entah dari mana. Dan kan ide itu bisa dari mana saja tuh, Mbak. Nah, biar nulis ini bisa tetap lanjut, selain tetap memotivasi diri sendiri, butuh itu juga. Kalau saya mungkin banyak-banyak membaca. Dan jujur membaca pun kalau dibandingkan dengan SMA, saya waktu kuliah nggih lebih sedikit membaca daripada SMA nggih. Nggih. Baca jurnal lebih banyak kuliah. Iya bener ya. Tapi ide untuk jadi nulis dari jurnal nggak ada kayaknya. Bikin mumet aja baca jurnal. Nggak ada outputnya. Iki sing kok iya. Nggih. Itu sih mungkin, Mbak, kalau dari saya. Benar. Ya setuju sih, karena kalau memang dibandingin dulu SMA terus sekarang memang lebih banyak baca kayak novel atau cerpen-cerpen itu ketika SMA, puisi. Terus sekarang udah jarang, paling buku, tapi buku bukan cerpen, bukan fiksi lagi, lebih ke pengembangan diri. Jadi memang output untuk ke fiksinya susah. Ya budaya Jepang gitu. Saya lagi membaca tentang literasi keuangan. Nah, biasanya kalau kalau dari penulis fiksi ke non fiksi, Mbak mungkin lebih condong ke non fiksi ya, dari karya tulis semacam opini atau artikel ngoten niku biasanya nulisnya. Saya bisa opini, bisa cerpen juga. Oh, ngoten. Saya awalnya masuk LPM itu lebih ke sastra sebenarnya, tapi kemudian entah kenapa saya dimasukkan ke CO opini gitu. Itu saya yang merekomendasikan. Iya, terbongkar ini. Mungkin karena saya itu suka mengkritik gitu nggak? Enggak tahu. Tahu kenapa? Padahal saya itu orang sastra, suka nulis cerpen. Oh, ngoten, nggih. Nah, biasanya ada guru ustadzah saya itu waktu pengalamannya ada semacam rintangan kalau mau nyebrang. Biasanya kan dari opini, mungkin orang yang kalau kebiasaan nulis opini itu kalau waktu membaca cerpen itu biasanya terlalu padat biasanya, mungkin karena terlalu biasa menulis dengan format opini. Jadi itu yang perlu saya pun juga masih belajar. Saya biasanya nulis cerpen. Kemarin waktu ikut lomba LPM itu saya kok ini harus menyesuaikan dengan opini, jadi agak susah juga gitu. Kan kemarin itu aku ikut lomba esai kalau nggak salah nggih. Esai atau apa nggih? Lomba esai. Nah, aku juga baca esai itu kan ada macam-macam kan nggih bentuknya. Ada yang historis, ada yang naratif. Nah, aku pilih yang naratif karena lebih mirip dengan cerpen, ada timeline-nya gitu. Seperti itu. Jadi nggih dipilih media yang sesuai kali latar belakang kita. Nggih, ekspresi yang pengen digunakan. Itu sih kalau aku. Bagaimana Syafi'i? Mana aku? The King of Sastra. Nah, sebenarnya yang tahun kemarin mau kontak sampean yang habis DN itu. Nggih. Itu kan sebenarnya mau pengen itu bedah tulisannya sampean.
waktu itu Bu Penred Mbak Ella juga tertarik sama tulisan sampean. Oh gitu. Terus waktu itu mungkin sampai masih repot ya akhirnya. Nggih. Akhirnya geser yang ke Mas siapa ya Bu, waktu itu? Lupa saya namanya. Nah, akhirnya ke situ. Tulisan saya kemarin tentang apa ya? Tentang iku ya. Wibu. Wibu. Menurut saya malah LPM ini dia itu opininya lebih ringan. Makanya kemudian ketika kayak saya backgroundnya sastra masuk opini di LPM itu masih kayak diterima gitu. Oh, Karena nggih, opini nggih. di LPM memang nggak berat-berat, nggak kayak kumparan gitu. Nah, makanya itu tuh lebih ringan. Kompas. Tirto. Kompas. Ini Tirto lah. Kompas. Gimana ya Tirto? Masuk radio kompas. Yang kompas. Kalau anu Mas, sampean latar belakang penulisannya berarti pesantren ya? Nggih. Banyak kan Berarti pesantren. 7 tahun, 7 tahunan. Cuma 7 tahun. Itu pun pisah, maksudnya yang 3 tahun kan di Gresik itu. Terus yang 4 tahun itu di Blitar. Nggih, setelah itu baru ke sini ke IAIN. Genre cerpen yang dipakai. Terus sama tokoh-tokoh yang sampean jadikan pedoman dalam penulisan cerpen. Banyak, maksudnya wataknya atau gimana, maksudnya apanya, tokohnya. Namanya biasanya aku nama-nama yang Tokoh penulis cerpen yang sampean jadikan kayak tulisan saya. Saya sering baca ini orang. Oh, nggih. Kalau cerpen biasa saya baca itu siapa ya? D. Lestari, terus Yai Mustafa Bisri, terus siapa lagi nggih? Banyak kalau cerpen itu. Kalau novel saya yang agak sedikit itu apa namanya yang tak baca mungkin Andrea Hirata, Ayu Utami, terus nama lagi nggih. Terhelie pasti. Terus siapa nih ya? Sari. Sinten? Novel. Bisa novel. Itu siapa? Asma Nadia itu pernah baca. Terus apa mana ya? Siapa? Eka Kurniawan. Oh ya, Eka Kurniawan, Cantik Itu Luka. Terus Eko Prasetyo. siapa mana ya? Kira nyebut dirinya tadi. Prasetyo Bismillah. Nggih, tapi rankingnya lebih banyak yang saya baca kayak kumpulan cerpenis ngoten. Kumpulan cerpenis seperti Agus Nur, Seno Gumira Aji Dharma itu bagus-bagus cerpennya. Ya, dia. Nggih. Itu baca enggak? Putut ya. Oh nggih. Oh, tapi kalau Mas Putut itu aku belum baca yang cerpennya, lebih yang ke non fiksi. Nggih. Yang opini-opini ya. Nggih. Nggih. Menurut sampean cerpen-cerpennya sampean selama 5 tahun itu mengusung ide apa? Sampean ini membawa ide apa? Soalnya kan latar belakang sampean 7 tahun di pesantren kan? Nggih. Apalagi keluarga sampean di Kayen nggih. ini Nggih. kan termasuk lingkungan pondok pesantren kan? Nah, itu Nggih. sampean membawa ide apa? Nggih. Cerpennya sampean. Religi, nggih, agama. Kebanyakan agama, cuma ada yang tak kemas apa namanya? Tak kemasnya dengan macam-macam bentuknya, maksudnya ada yang apa? Ada yang satu kali pernah tahun kemarin kalau nggak salah, tahun 2021 baru bulan Maret Mas nggak salah. Aku ikut lomba sastra di UNED Universitas Jember itu pakai tema agama, terus tak campurkan kali kekerasan seksual, terus kali apa? Mungkin psikologi sedikit. Nah, tokohnya itu anak dari lingkungan agama tapi terus mohon maaf diperkosa oleh ayahnya sendiri, terus kemudian dia menjadi pokoknya agak gelap, tapi dia itu awalnya punya latar belakang religi yang bagus gitu. Jadi gimana kita ngemasnya aja sih sebenarnya. Meskipun tema saya aku agak repetitif. Jadi kayak pesan yang pengen tak sampaikan atau mungkin nuansa dari cerpen, kan biasanya di sini itu kebanyakan latarnya pesantren kayak gitu-gitu atau desa yang punya latar belakang agama yang kuat, tapi gimana ngemasnya aja biasanya yang tak bedakan. Mungkin dari alurnya, yang satu maju mundur, yang satu maju terus, yang satu lagi banyak flashbacknya dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan
sekreatif mungkin sih aku biasanya. Wadahnya itu, cerpennya itu dibuat gimana ben enggak apa? Ben meskipun temanya satu tok, mungkin religi, pembaca itu tetap bisa apa ya? Penasaran, tetap pengen baca gitu. Kan awal dari cerpen biasanya lek sing paling umum itu matahari terbit dari ngene. Nah, itu nggak harus kayak gitu kan bisa mungkin awal cerpen itu langsung di konfliknya atau mungkin langsung ke klimaksnya. Setelah itu baru mundur kenapa dia itu bisa terjadi, kenapa dari awalnya kenapa bisa terjadi. Sebenarnya kan biasanya lebih tertarik kayak gitu, atau mungkin jadi masalahnya dulu kemudian baru di flashback dari awal kenapa itu bisa terjadi dan sebagainya. Tinggal gimana apa ya, tinggal kreatif sak kreatifnya ngoten buatnya. Berarti rekannya sampean bisa ditemukan yang di online nih di online. Nggih, anu online. Teman-teman sampean itu aliran sastranya apa? Realis, nggih, banyak realis. Nggih, aku pernah nyoba sing apa sih? Sing kayak nggak nyata itu loh Mas, apa? Surrealis. Nggih, aku pernah nyoba bikin surrealis, tapi setelah tak baca lagi itu ganjil gitu loh. Aku kayak ragu ini apakah terlalu nggak masuk akal, terus apakah bisa dicerna. Jadi setelah tak baca lagi tak ubah jadi realis. Soalnya belum terlalu yakin sama genre-genre surrealis kayak gitu. Nggih. Nggih, kalau cerpennya Agus Nur itu aslinya ada yang surrealis. Tapi belum bisa, maksudnya aku belum terlalu yakin bisa sampai nulis kayak gitu kan. Nggih. Kelihatan kok biasanya orang sing wis berpengalaman itu dari pembendaraan katanya wis ketok biasanya. Nggih. Kalau sampean biasanya nulis apa? Enggak pernah nulis sama. Ya. Enggak, lebih ke sastra. Puisi. Oh, puisi. Yang sering dibaca siapa puisinya? Puisinya siapa? Orang. Enggak. Joko Pinurbo. Itu nih kabeh, Pak. Ya so anu lah, ngalik yang muda-muda sama yang tua. Penyair angkatan 2000 angkatan 2000 ke atas sampai angkatan 2000 ke bawah. Anwar. Said Anwar dan sebagainya. Hmm. Orang-orang itu. Nah, aku tak sebutin lama banget kayaknya. Oh, Oke. Ya udah, maksudnya daripada ngiling-ngiling loh. Ini ora ngerti. Kamu bawa ide pesantren berarti sama. Kamu membawa Nggih, bawa karena 7 tahun itu kan cukup lama ya, maksudnya aku pernah coba bikin latar tempat itu di luar pesantren, tapi setelah tak baca lagi nggak realistis gitu. Nggih, aneh, terasa aneh meskipun tak buat sedetail mungkin kayak tempatnya di mana, terus nama lokasinya apa dan lain sebagainya, tapi kan kita belum pernah mengalami secara langsung, jadi belum terlalu pede. Kecuali kalau mungkin ke kota bukan di pesantren itu bisa buat latar tempat dan lain sebagainya. Itu sih. Sudah, enggak? Oh enggak. Menurut sampean itu sastra itu penting nggak sih? Terus kalau penting itu pentingnya di mana? Terus apa yang buat sampean itu tertarik dengan sastra? Iya. Minum dulu Mas, minum air. Iya. Sastra apakah penting? Penting. Karena apa? Enggak. Terkejut aku enggak. Enggak apa-apa, senang. Karena apa ya? Kata Pak saya Nogumir Ajedama kalau nggak salah. Ketika jurnalisme dibungkam, ketika jurnalisme dibungkam maka sastra yang bicara. Kurang lebih kayak gitu kutipannya. Yang kasus timur-timur gitu. Nggih, kalau nggak salah waktu itu kan itu mencuat kan. Nah setelah itu kenapa kok jurnalisme kan ini kayak fakta gitu dibungkam, terus kok ke sastra itunya larinya? Nggih, karena kan
lewat sastra itu kita bisa apa ya, mengangkat isu terkini, kemudian pendapat kita disusupi ke sana dengan aman. Contohnya novel Ayu Utami yang Saman, mungkin pernah dengar. Ya. Saman itu mengusung kerusuhan di mana nggih? Di Jakarta kalau nggak salah. Di mana nggih? Lupa aku. Pokoknya di satu daerah ada krisis waktu 90-an. Nah, ada yang dimasukkan itu isu-isu sensitif, Mbak. Isu agama. Terus seksualitas. Terus apalagi ya? Kekerasan terhadap apa ya? Terhadap umat beragama dan lain sebagainya. Iya, kekerasan HAM juga. Nah, ini kan isu-isu sensitif. Kalau dimuat dengan jurnalisme apa ya? Rawan gitu loh, Mbak. Rawan mungkin karena waktu zaman itu 90-an kan masih kayak belum kebebasan berpendapat masih belum terlalu ada. Makanya dilewatkan sastra. Dan menurutku novel yang Saman itu kan ada duologi itu, Saman kalih Larung. Nah, itu punya apa ya? Punya kekuatan dalam menyuarakan isu-isu ini. Atau novelnya oh iya, Pak Ahmad Tohari, tahu? Yang Ronggeng Dukuh Paruk. Iya, tahu. Nah, itu kan isu mana nggih? Aku lupa lupa daerahnya. Pokoknya ada itu waktu Sama tuh hari banyak Mas. Masih stop iki lho. Latare. Yo men. Daerah kono. ya mungkin waktu itu tahun 1950-an. Nah, itu ada isu juga di sana. Dan kenapa alih-alih ke jurnalisme ke sastra? Karena sampai sekarang itu masih ada loh dampaknya, masih diingat berkat sastra itu. Bahkan kalau nggak salah yang Ronggeng Dukuh Paruk itu kan difilmkan kan kalau nggak salah. Jadi judulnya Sang Penari. Nah, itu kekuatan apa ya? Kekuatan sastra mungkin. Kalau jurnalisme mungkin aktualnya beberapa saat, beberapa minggu sampai mungkin beberapa tahun, beberapa bulan lah mungkin. Kalau sastra bisa sampai bertahun-tahun sampai sekarang. Mungkin kayak gitu. Karena bisa membuat apa ya? Satu isu itu dikenang dan diingat gitu sampai sekarang. Mungkin itu sih kalau menurutku. Tapi bisa tersampaikan dengan baik gak sih? Biasanya kan sastra itu ditambah-tambahin gitu loh, sifatnya kan kayak imajinatif gitu. Nggih. Sama kayak jurnalis gitu Nggih, kan. nggih. Mas gimana coba? Apakah bisa disampaikan dengan baik? Nah, yang Saman itu menurutku bisa disampaikan dengan baik karena selain unsur sastranya bagus, si penulis itu bisa tahu porsi sensitif gitu loh, porsi apa namanya, di mana isu sensitif ini melewati batas, di mana apa ya, sastra ini waktu ini harus ditonjolkan. Kenapa? Kalau nggak salah karena itulah Saman itu menang apa lomba dari Dewan Kesenian Jakarta gitu. Meskipun isu-isunya yang diangkat itu sensitif, selama ya itu tadi penyampaiannya kan pesannya itu tentang kalau nggak salah toleransi, bagaimana kita memandang orang yang berbeda itu sebagai manusia, bukan kayak sebagai yang hewan atau dan lain sebagainya, cuma karena berbeda agama, cuma karena berbeda keyakinan. Nah, apakah dalam novel itu dikatakan bahwa apa namanya, kamu jangan menyakiti ini enggak, tapi ada dinamikanya apa namanya, bahkan itu ada unsur surrealisnya dalam novel Saman itu. Terus tak baca berkali-kali keren itu Rek. Ya Allah. Tapi 18 tahun ke atas ada beberapa adegan yang ya tidak baik. Baik itu adegannya. Demi keberlangsungan hidup manusia. Masalah Terus sih. Jadi sebenarnya lebih efektifan ke sastra ya. Berapa? Lebih efektifan ke sastra daripada jurnalis. Kan kalau di sastra kan lebih banyak dikenang gitu. Ya enggak? Wah, itu saya nggak bisa menyatakan sih. Maksudnya mungkin belum porsinya masing-masing. nggih, belum kapasitas saya untuk menyatakan kayak gitu, Mbak. Tapi karena saya latar belakangnya fiksi sastra, nggih. Menurut saya nggih seperti itu. Kurang tahu kalau yang latar belakangnya jurnalis. Mungkin Aku ada pertanyaan. Yang di Ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Oke. Dari Mbak Ukti, Upit Mbak Erma. Saya tanya, kebanyakan penulis lebih mudah menulis itu karena banyak pengalaman. Nah, untuk menjadi penulis yang terus berjalan itu seperti apa?
maksudnya Oh, mempunyai kaki. Konsisten apa ya? konsisten ya. Mungkin yang pertama peka gitu, peka ke sekitar. Karena kan setiap ide itu ada di mana-mana, tinggal gimana kita cari, kita terus cari, ada keinginan untuk mencari. Yang kedua, ada semacam target. Target nggak usah mulu-mulu, mungkin satu hari aku harus buat setengah atau mungkin satu lembar cerpen. Terserah genrenya apa, pengen temanya apa, sesuai dengan latar belakang. Terus yang ketiga, membaca. Sila aku membaca. Jadi sesibuk apapun bisa itu sempatkan untuk membaca, meskipun sehari meskipun sesibuk apapun, kalau bisa disempatkan membaca. Dan ini saya ucapkan untuk diri saya sendiri juga, karena selama di kampus saya akui menurun sekali bacaan. Kalau yang biasanya di pondok mungkin 1 hari 2 hari bisa khatam gitu kan, kalau di kampus itu ya Allah 1 bulan HP Pak. mungkin. Ya itu bisa jadi salah satunya. IG mati kan ya tahan. Nggih. Bisa berjam-jam. Ya, itu menarik dia. Tuh. Ditanya nih. Jadi kita berbicara tentang sastra ya, tapi walaupun judulnya penulisan sastra, tapi saya kemudian mau bertanya sastra luas. Nggih, oke. Kan kita drama itu sastra juga, Iya, benar. film itu sastra juga kan. Nggih, nggih. Jadi dan menyambung dari pertanyaan mbaknya, bagaimana kemudian kalau sastra itu memang mengangkat sebuah isu nyata, tapi kemudian dilebih-lebihkan. Contohnya adalah terbaru sekarang di WTV itu kan Layangan Putus. Itu Oh kan dari iya, kisah iya, nyata. iya. Tapi kemudian dilebih-lebihkan gitu. Walaupun memang kita katakanlah amanatnya yang ingin disampaikan sama gitu dengan kenyataan, tapi kemudian pihak-pihak yang dinyata itu merasa dirugikan. Nggak cuma Layangan Putus, sebelumnya Cyanida, Ya. film Cyanida kan, sebelumnya Cyanida itu juga diangkat dari kisah nyata tapi dilebih-lebihkan lagi. Yang korbannya. Nah makanya itu kemudian ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian pandangan sampean tentang karya sastra yang demikian, yang dari nyata tapi kemudian dilebih-lebihkan dan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kalau tanggapan dari saya, ada minus plusnya sih, tapi saya lebih ke plus daripada lebih ke mendukung sih dari aku. Karena kan kita tentang kalau bahasa sastra itu akan menjadi konsumsi umum pasti. Nah, kalau sudah mencakup kata umum ini, orang banyak itu tidak bisa kita kontrol responnya bagaimana, itu pasti. Karena itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, dan tiap orang ini pasti punya cara nangkepnya itu pasti beda-beda juga. Jadi kalau seumpamanya satu karya ini, mungkin Layangan Putus, katakan yang dirugikan itu si siapa, Mas Aris. Iya, Aris sama dia. Nggih, ya. Ya, itulah. Ya. Yang dirugikan mungkin 2 orang. Nah, tapi kan dari 2 orang ini ada banyak banget, kalau nggak salah kan sekarang di IG juga banyak konten kayak gitu kan, konten gender, terus kekerasan berbasis gender yang diangkat dari dari 2 tokoh ini, dari cerita Layangan Putus ini. Nggih. Dan dari cerita ini masa itu bisa narik pelajaran tadi yang disampaikan mbaknya tadi, narik pelajaran. Nah, kenapa saya mendukung itu? Nggih, pasti 2 orang ini kan nggak didukung karena yang dilibatkan dalam cerita, tapi manfaat kok kita manfaat kejam banget. Dari cerita yang tragis ini kan jadi banyak yang lebih tahu gitu, yang lebih teredukasi tentang
perselingkuhan nggih, komitmen dan lain sebagainya gitu. Nggih. Lain kali jangan apa nggih? Lain kali jangan bahas nikah, Mbak. Saya belum nikah loh. Belum tahu. Saya juga belum nikah. Oh. Saya juga nggak ada yang belum ada yang nikah. Maulana mau Nggak ada pasangannya tapi. udah ada calonnya deh dilamar. Ya itu sih pandangan saya, Mbak. Oh iya. Mungkin dari teman-teman punya pandangan tersendiri, monggo. Ini ya mungkin itu ya gitu. Nggih. Ada ini apa kan? Kalau kisah nyata itu ya nggak bisa kisah nyata plek gitu karena nanti habis ya satu episode. Nggih, nanti jadi biografi, bukan jadi karya fiksi. Kalau semuanya nyata. Ada sedikit selewengkan gitu ya. Nggih, Layangan Putus kan memang meskipun berdasarkan dari kisah nyata kan ada beberapa unsur yang diubah tuh, Mbak, kalau nggak salah itu. Mungkin diubah. nggih pekerjaannya. Latarnya mungkin ya. Nggih. Lebih ke ini sih apa nyatanya kan itu poligami, sedangkan yang diangkat di film itu perselingkuhan. Poligami kan berarti mereka selingkuh tapi udah akad. Nggih. Kalau yang Belum. iya, kalau yang di ini kan mereka berzina. Sama Anya Gradin itu belum ya? Hah? Sama Anya ini. Iya. Itu bedanya. Si ini dia apa? Si pihak yang merasa dirugikan itu kayak bikin rilis gitu kalau dia tidak setuju dengan film itu. Dia mengambil film tapi cuma dari perspektif satu orang, tidak dari perspektif dia. Kemudian dia mengangkat apa yang pernah ditulis oleh pihak keluarga dari si film si Cyanida itu loh. Siapa yang mati? Siapa yang meninggal? Mendingan siapa? Meninggal? Siapa yang lali kasus lama ini? Bisa kan yang Yang penting lah yang mati itu pihak keluarga yang meninggal itu Terima ya? tidak setuju ketika apa kisah anaknya difilmkan tapi tidak sesuai dengan kisah nyata. Nah itu kan mereka membuat kayak statement gitu. Nah statement itu kemudian yang diambil juga sama pihak si pelakor itu bahwa tidak setuju dengan film itu. Oh gitu. Saya jujur belum seberapa paham dengan Layangan Putus ini karena memang belum baca. Tapi nggih, ada beberapa seliweran klip-klip gitu. Aku juga Nggih. ngikutin yang di status orang sih. belum gitu. Itu not my hair, Mas. Iya, aku nggak pernah nonton film itu. Ya, mungkin itu yang membuat itu juga menjadi daya tarik tapi menjadi konflik adalah ada disclaimer berdasarkan kisah nyata gitu. Nggih. Kontraknya orang gak beres kontraknya. Kalau dari saya seharusnya ya penulis sih kalau emang mau kisah nyata ada MOU dulu sama yang emang mau diangkat. Soalnya saya pernah nulis cerpen udah saya kirim ke media, udah diterbitin, ada yang protes. Oh gitu. Mungkin dari saya sendiri juga lupa belum minta izin karena emang di daerah saya kebetulan saya tulis itu termasuk orang yang agak dikenal tapi dikenal dalam tanda kutip konotasinya negatif. Oh gitu. Itu ada yang nggak terima. Nggih. Kalau dari pengalaman saya itu kemungkinan penulis skenario atau penulis naskah apapun ya kalau emang itu kisah nyata dan nggak dialami oleh dia lebih baik mending minta izin aja sama yang benar-benar pelaku apakah boleh nggak tak tulis kayak gini penampilannya kayak gini. Surat nggak usah. Kayak kalau yang di novel ya novel laut bercerita ada yang pernah baca. Nggih. Itu kan dia kan juga minta izin sama keluarganya juga kan. Dan di novel kan jadi tulis ada yang tanda kutip kalau dari masyarakat negatif kan adegan-adegan di novel. Tapi kan tetap dibuat novel. Karena mungkin udah izin sama keluarga juga. Nggih. Ini harus izin sih kalau menurut saya. Nggih. Kalau dari pengalaman saya sendiri yang pernah disomasi. Kalau izin nggak bakal tampil lah ininya Ya, filmnya. minimal dia tahu maksudnya. Kalau ini mau diambil. terus tambah-tambahnya kayak gini gimana boleh enggak? Kayak gitu. Nah, ada cipta kayak gini. Ini kan ada omongan lah kalau di orang Jawa kan. Nggih. Tulis cerita aku kehidupanku. Padahal aku gimana? Curhat kok. Ini kan omongan lah, Pak. Nggih. Wah. Kalau setahu saya yang yang pernah tak baca itu tentang kisah nyata ditulis oleh orangnya langsung kalau nggak salah, bahkan itu novel Sepatu Dahlan, tahu yang nulis itu langsung orangnya, Dahlan Iskan. Jadi semacam autobiografi tapi dalam bentuk novel. Nah itu menurutku bagus banget. Tapi kalau yang dari orang lain mungkin
novelnya Mbak Albertnia Indah kalau nggak salah, tentang Gus Dur atau siapa ngoten. Dan itu nggih kalau nggak salah ada omongan gitu, maksudnya dari pihak keluarganya. Itu sih nggih. Ada omongan ngomong Jawa kan. Nggih, ada komunikasi lah. Namanya ini. Nggih. Siapa lagi nggih? Aku kurang baca, nggak banyak baca apa buku-buku yang berdasarkan kisah nyata biografi orang gitu, Mas. Lebih ke yang pure fiksi aku biasanya. Nggih. Gimana mungkin? Udah dicukupkan. Oke, cukup kan. Karena nampaknya sudah mendung. Jam 3 udah 1 jam. Iya, Nggih toh, sudah jam 3 toh? Kurang 9 menit Oh, ini ya. nunggu adzan salat. alarm. Oke. Kok ini punya siapa? Lu tak minum dewe? Bukannya sampean itu saya publishing atau ditimang penerbit? Gimana tuh? Di penerbit ya? Iya, di penerbit. Penerbit Mitra Karya Tuban. Nggih, dari di Tuban. Belum, masih apa ya? Penerbit rintisan, Mas, belum besar. Karena bukannya nerbitin Pak. Bukan. Mitra ini. Kalau nggak salah apa nggih? Yang mayor, penerbit mayor kan semacam Bentang itu kan? Bentang, terus apa? Republika, Gramet ini. Gramet. Nah, iya. Ini berarti minor. Nggih, minor. Masih banget, masih banget. Masih baru banget itunya namanya. Prakarya baru beberapa tahun. Bukannya. Ini karena butuh waktu dan baterai ini mau habis. Iya. Ini masih banyak, monggo. Bapak makanya Ini masih bisa di closing statement mungkin untuk teman-teman yang di usia muda ini daripada ngapa-ngapain menulis. enggak bener. Ya Allah, kok kayak gabut sekali gitu ya orang yang nulis itu. Ini closing statement dari Mas ya. Juga mau. Apa nggih ya? Closing statement-nya mungkin ajakan ke diri sendiri dan ke teman-teman semua. Mumpung masih muda, mumpung masih diberi akal yang sehat, coba deh. Kalau bener-bener belum minat, seenggaknya bikin apa nggih? Tulisan. Entah itu di diary, entah itu apa nggih? Narasi perspektif pendapat terhadap sesuatu atau apa ditulis. Kalau lebih banyak menulis itu apa nggih? Pikiran kita akan terekam. Jadi meskipun kita ada mungkin berumur nanti, kita bisa look back dan oh waktu saya muda itu kayak gini. Jadi ada dinamika tulisan gitu. Seiring umur itu gaya tulisan kita itu pasti apa ya? Menurut saya pribadi itu pasti berubah. Karena kan pengalaman kita juga nambah. Terus apa nggih? Kita melihat sesuatu, mengalami sesuatu dengan apa perspektif yang berbeda. Oleh karena itu pasti tulisan yang kita buat itu seiring waktu akan berbeda sendiri. Jadi kalau nggak dimulai sekarang dan karya pertama itu pasti jelek. Nah, jangan karya pertama langsung wah gitu, nggak usah. Jadi mulai dulu aja, nanti insya Allah kualitas akan mengikuti gitu seiring dengan apa waktu. Terima kasih. Oke, pun itu saja.